Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Lari Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon akan berbagi informasi ya seputar P3K Guru tahun 2022 yang paling anyar ya. P1 tidak mendapatkan formasi BPK Guru, jangan panik dulu. Ada kabar baik sekaligus arahan dari BKN nih. Silahkan disimak. Oke. Gurubisa.com ya Bapak Guru, sumbernya B1 tidak mendapatkan formasi, ini penjelasan BKN. Pendaftaran seleksi BPK 2022 untuk formasi guru telah resmi dibuka ya Bapak Guru ya sejak 31 Oktober melalui portal scc.asn.bkn.go.id. Oke. Pelamar BPK Guru untuk prioritas 1, 2, 3 dan P4 atau umum dibuka pada 31 Oktober sampai 13 November 2022. Sementara seleksi administrasi dimulai dari 31 Oktober sampai 15 November 2022. Sedangkan untuk pengumuman hasil seleksi administrasi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum dilakukan 16 sampai 17 November 2022. Nah, ini Bapak Satya ini menjelaskan juga P1 itu merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi BPK Guru pada 2021 ya, dan telah memenuhi passing grade ya Pak Guru ya. Tapi P2 adalah pelamar yang terdata dalam database BKN sebagai honorer K2 yang tidak termasuk dalam P1. Kemudian P3 itu adalah honorer yang tidak termasuk dalam non ASN kategori pelamar P1 minimal 3 tahun ya kan, setara dengan 6 semester ya pada Dapodik. Pelamar umum itu adalah lulusan PPG atau pelamar yang terdaftar di Dapodik. Ternyata tidak semua P1 itu ditempatkan ya Bapak Guru ya. Nah, ternyata P1 itu bisa turun status. Dalam hal formasi jabatan bagi P1 yang tidak mendapatkan penempatan, sambung Bapak Satya dimungkinkan bagi P1 turun status dengan melakukan verifikasi dan validasi ijazah saja Bapak Guru ya. Mantap jiwa. Oke. Tentunya dengan melihat dan linearitas ya mata pelajaran dan ijazah yang dimiliki serta ketersediaan formasi pada jabatan baru. Maka P1 itu bisa menjadi P2, P3 atau P4 atau pelamar umum ya. Prioritas 2 dan prioritas 3 akan dilakukan mekanisme seleksi observasi ya oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Sedangkan untuk pelamar umum dapat memilih formasi setelah P2 dan P3 selesai melakukan observasi dan ketersediaan formasi dari P2 dan P3 seperti itu. Jadi pemilihan formasinya jika P1 itu turun prioritas itu setelah P2 dan P3 itu terpenuhi ya Bapak Guru ya. Seperti itu. Nah, banyak yang tanya di channel Kak Furkon ini bagaimana? Ya tadi kalau Bapak Guru turunnya ke P2 dan P3 berarti observasi. Kalau P4 ya memilih formasi saja. Kita lihat yang cocok itu yang mana. Nah, nanti sudah bisa melanjutkan pendaftaran seperti itu. Lebih lanjut dikatakan setelah seleksi yang mendongkarkan dalam BPK Guru menggunakan UNBK Kemendikbudristek ya Bapak Guru ya. Nah, data ini akan terinskripsi dalam sistem pengelolaan data SCSN. Pengelolaan nilai yang apabila hasilnya memenuhi PG beserta afirmasinya maka akan ditandatangani secara digital menggunakan digital signature dan dapat didownload serta diumumkan oleh masing-masing instansi. Oke, seperti ini tampilannya Bapak Ibu Guru ya. Kalau Bapak Ibu Guru masuk P1 berarti login saja. Nah, kemudian Bapak Ibu Guru bisa memasukkan NIK dan password Bapak Ibu Guru ya. Untuk yang lupa password, banyak yang tanya di channel Kak Furkon, teman-teman bisa klik di sini ya kan, mereset password Anda. Seperti itu. Kemudian untuk masalah turun prioritas, coba kita bahas di sini ada sih sebenarnya di Juknis ini. Sudah jelas sih. Yang pertama ini alurnya Bapak Guru ya. Bapak Guru bisa pahami di sini alurnya sudah sangat jelas sekali ya. Pertama yang ditempatkan adalah P1 ya, P1 ya kan. Nah, ini kemudian P2, P3 baru pelamar umum. Seperti itu Bapak Guru ya. Oke. Kemudian di sini kita langsung aja ke halaman prioritas 1 ya, penempatan pada prioritas 1. Di sini sudah sangat jelas sekali ya cara-cara pendaftarannya. Mantap jiwa ini Bapak Guru ya. Mantap jiwa. Sebentar Bapak Guru ya. Ini cara pendaftaran Bapak Guru ya. Lah, ini pelamar prioritas 1. Ini Bapak Guru ya. Jika pelamar masuk dalam prioritas 1 dan mendapatkan formasi, ini ada dua jenis ya. Yang pertama mendapatkan penempatan ya. Nanti kalau mendapatkan penempatan tampilannya bakalan seperti ini Bapak Guru ya. Nah ini
Ini ada kata-kata Anda mendapatkan penempatan. Lokasi penempatan Anda akan diterapkan pada saat pengumuman. Nah, ini seperti ini Bapak Guru ya. Tetapi lain halnya kalau Bapak Ibu Guru ternyata tidak mendapat penempatan, itu berbeda lagi. Kemudian di sini Bapak Ibu Guru bisa mencocokkan ya, apa lokasi penempatan Anda pada saat pengumuman itu nanti akan muncul. Nah, jadi kita menunggu pengumuman. Seperti itu. Nah, ini adalah tampilan prioritas 1 yang tidak mendapat penempatan. Mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Bapak Guru. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu Guru bisa ini turun prioritas ya. Nah, coba ini Bapak Guru ini. Jika pelamar prioritas 1 namun tidak mendapatkan penempatan, pelamar dapat memilih atau turun prioritas. Pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data. Pada dapodik pelamar, sistem akan memberikan keterangan Anda tidak mendapatkan penempatan. Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Nah, tampilannya kalau turun prioritas itu seperti ini. Nah, ada tombol turun status. Tapi Bapak Ibu Guru tidak semua ya. Ada yang belum muncul mungkin masalah server saja Bapak Ibu Guru ya. Jadi dicek secara berkala nanti ada turun status. Nah, kemudian banyak yang tanya apakah ini wajib turun status? Tidak wajib Bapak Ibu Guru ya. Bapak Ibu Guru bisa aja menunggu. Jadi ini nggak usah turun status, menunggu juga nggak apa-apa. Karena datanya Bapak Ibu Guru itu lulus passing grade sudah terdata di BKN sana. Jadi insya Allah aman. Seperti itu Bapak Ibu Guru ya. Nah, kalau turun prioritas ini turun status, kemudian data akan diupdate secara otomatis setelah Bapak Guru mengklik baiklah ini ya Bapak Guru ya. Ini adalah P1 ke prioritas 2. Nah, Bapak Guru bisa lihat di sini. Nah, ini awalnya P1 ya, kemudian ke prioritas 2 seperti itu. Atau P1 ke prioritas 2, prioritas 3 juga bisa. Kemudian bahkan P1 turun ke prioritas 4 atau umum juga bisa Bapak Guru ya, seperti ini. Oke, nah ini Bapak Guru ya. Rata-rata guru swasta ya Bapak Guru ya kalau turunnya ke prioritas 4 itu seperti ini. Oke. Tetapi ini juga belum dibahas ya di sini bagaimana seleksinya kalau turun ini belum ada di sini. Pokoknya bisa turun ya, update seperti itu Bapak Guru ya. Kita tunggu saja kabar terbarunya ya mengenai turunnya ini ya. Penurunan prioritas ini seperti apa? Ini kita masih mereka-reka saja Bapak Guru ya. Kita tunggu kabar resminya. Oke, seperti itu ya untuk PPPK ini, webnya sudah bisa diakses ya. SHCSN juga oke. Di sini sudah ada jadwal yang paling baru seperti itu. Nah, intinya P1 meskipun tidak ditempatkan itu bisa turun prioritas. Artinya kemungkinan ditempatkan itu masih ada Pak Guru. Oke, saya kira cukup ya video dari Kapurkan. Semoga memberikan manfaat bagi Bapak Ibu Guru yang sudah menonton. Tetap semangat ya intinya Bapak Ibu Guru ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.